Yalah, lagu-laguan banget ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab. Lanjut guys, dari banyak pertanyaan yang masuk ke admin, ada pertanyaan lagi dari Bu Indah dari Jogja. Jogja juga tempat yang galau sebenarnya. Kenapa? Karena Jogja itu jodoh orang, gue yang jaga. Gimana supaya anak saya makin soleh? Apakah perlu diruqyah? Oke, ketika kalau teman-teman semua ingat jawaban saya waktu pertanyaan tempo dulu, ya, banyak pertanyaan yang masuk tentang gangguan jin pada anak. Ini pertanyaannya tentang bagaimana anak saya supaya bisa menjadi anak yang soleh. Apakah anak saya perlu diruqyah? Kalau kita mau jadikan anak ini soleh, soleha, sebenarnya yang menjadi renungan untuk jawabannya adalah orang tuanya. Pertama, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mu'minun ayat 50 Allah sampaikan, ya ayyuhar rasul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat wa'malu sholihan. Wahai para rasul, makan dari harta yang halal, makanan halal, semua serba halal, wa'malu sholihan, kerjakan amal soleh. Ternyata ini bisa mempengaruhi anak yang soleh, soleha. Kalau orang tuanya bawa pulang ke rumahnya dengan harta yang halal, makanan-makanan halal, maka disitulah anak terbentuk dengan dari makanan-makanan halal itu, darahnya, dagingnya, itu bisa memudahkan melakukan amal soleh. Makanya saya pernah ketemu salah seorang yang dia pejabat ya, dia pejabat, kemudian ditemukan anaknya membangkang, anaknya melawan, anaknya sering ngamuk, terus melawan kepada orang tuanya. Dia ngundang saya, kemudian dia tanya, Ustaz, tolong supaya anak saya bisa soleh gimana? Ternyata saya cuma tanya orang tuanya, mohon maaf Pak, Bu, pernah nggak ada makanan haram atau harta haram yang masuk ke tubuh anaknya? Tiba-tiba orang tuanya nangis, tiba-tiba orang tuanya menangis dan langsung nggak bisa ngomong. Dia nangis luar biasa, tersentuh dengan pertanyaan itu. Kemudian orang tuanya bilang gini, oh iya Ustadz, saya udah sering bertobat pada Allah. Saya pernah banyak membawa makanan haram, harta haram. Karena disebutkan orang ini pernah korupsi duit negara sampai sebesar 150 M atau jumlahnya lebih lah. Namanya dikenal, kalau saya sebut nama dikenal, di Google juga ada namanya. Dan dia juga ngalamin sakit. Dia orang ini sering ngalamin sakit, tapi yang membuat dia kaget adalah berefek ya kepada anaknya. Ketika dulu mungkin dia senang bawa harta yang begitu banyak, memberikan ke anak, nih rumah buat kamu, nih duit buat kamu, nih buat ini, buat ini, buat ini. Ternyata itu menjerumuskan anaknya kepada perilaku-perilaku yang tidak soleh atau perilaku yang salah. Dari apa? Dari harta-harta yang haram, dari makanan-makanan yang haram. Ini yang pertama. Yang kedua, coba lihat bagaimana tutur kata yang disampaikan orang tua kepada anaknya. Kenapa? Karena anak itu imitator ulung orang tuanya. Coba ingat orang tua. Berapa sering orang tua mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata kasar, kata-kata cacian, kata-kata makian kepada anak. Ternyata ini bisa berefek kepada anak. Contoh, ketika anaknya nakal kemudian kita teriak, bodoh kamu. Maka tanpa disadari, anaknya bisa bodoh. Kenapa? Karena ucapan orang tuanya yang membuat dia menjadi bodoh. Karena ucapan orang tua ini doa tanpa disadari. Bahkan di dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, ana inda dhanni abdi bi, aku bersama prasangka hambaku. Jadi Allah ini akan menyertakan prasangka kita. Kalau kita punya prasangka baik, Allah kasih baik. Kalau kita ada prasangka buruk, Allah kasih buruk. Makanya perlu diperhatikan. Dasar anak setan. Ternyata benar perilaku anak ini kayak setan. Berarti ucapan dari orang tuanya. Maka hati-hatilah buat para orang tua. Kalau ingin menjadikan anak yang soleh, solehah, lihat perilaku kita. Contohkan yang baik. Karena anak itu imitator ulung. Nak, sholat yuk. Nak, kamu sholat. Ditunjuk, diperintah, nggak mau. Ajak, nak, sholat yuk. Ikut yuk, jamaah yuk. Baru di sini anak akan menjadi pribadi yang soleh. Kadang orang tuanya menuntut anak yang soleh, solehah, tapi dianya sendiri nggak soleh. Dianya sering melakukan perbuatan yang salah. Ini salah. Makanya solehkan dulu orang tuanya, maka baru
solehlah anak dan soleh dan solehannya anak di rumah insya Allah. Kalaupun perlu diruqyah, sangat perlu. Yang perlu diruqyah adalah orang tuanya dulu, baru ke anaknya. Karena boleh jadi memang orang tuanya yang diganggu, kemudian efeknya kepada anaknya. Wah, kaget nggak? Nggak kaget. Oke, jangan lupa like and subscribe channel ini biar tahu kisah seru lanjutannya. Oke, paling tidak itu jawaban saya. Barakallahu fikum. Kaosnya bagus banget, Bu. Oh iya, astagfirullahaladzim. Kalau saya dari Emir ya, Emir. Saya dikasih nih, Emir. Yang mau beli silakan nih. Oke. Mau endorse kali. Mau endorse, silakan mau endorse buat teman-teman semua. Ini kaosnya bagus, bajunya bagus, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.